Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Sekolah. Jadi kita akan belajar tentang flux magnetik hari ini. Langsung saja ke konsep dasarnya ya di dalam flux magnetik. Jadi kita belajar di sini tentang apa itu konsep dasar ya. Konsep dasar apa? Ya konsep dasar mengenai flux magnetik. Jadi ini sesuatu hal yang sebenarnya ini awal pembahasan untuk GGL induksi. Oke, sekarang kita bahas apa itu flux ya. Jadi kalau saya punya kumparan, ini single kumparan atau kumparan tunggal yang berbentuk segi empat sebenarnya ini ya. Nah ini setiap kumparan itu kan punya luas ya. Nah luas ini dia akan memiliki vektor normal luas. Jadi kalau saya gambarkan ini vektor normal luasnya, nah ini panahnya ke sini adalah n ya, ini adalah nah ini adalah na ya, a-nya adalah luas. Nah ini pasti tegak lurus harusnya. Jadi kalau digambarkan ini harus tegak lurus, ini, nih, nah ini ada tegak lurus ya. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, sekarang kalau ada suatu medan magnet, tidak usah banyak, satu aja. Satu medan magnet yang menembus suatu luasan ini. Jadi, kalau saya menggambarkan gini, misalkan ini yang menembus ke sini. Nah, ke sini. Ya. Ini adalah B. Ini kan ada B yang menembus. Nah, kemudian di sini ada theta ya. Theta itu sudut sini. Nah, jadi theta itu besarnya ke sini nih. Di arah B terhadap normal luas. Jadi yang namanya flux itu apa? Flux itu jumlah garis medan magnet yang menembus suatu luasan kumparan. Itu namanya flux ya. Nah, terus secara sederhana ngitung flux itu gimana? Ya, ngitung flux biasa aja. Jadi ngitung flux itu adalah asalnya dari perkalian dot, cuma langsung saya urai saja. Ini adalah simbol dari flux. Flux itu adalah B dikalikan A ya. Jadi besar medan magnet dikalikan luasnya dikalikan dengan cos theta ya. Kebetulan saya nulisnya cos theta. Boleh alfa dan seterusnya. Nah, ini adalah persamaan atau rumusan untuk menghitung apa? Flux ya. Jadi kalau kita ingin menuliskan apa sih yang dituliskan di sini yang bisa kita tuliskan flux magnetik ini flux ya. Oke, ini flux magnetik simbolnya gitu ya. Nah, ini apa namanya? Flux magnetik Weber ya di sini. Jadi ini Weber, WB. Oke. Kemudian B-nya, kayaknya B-nya sudah pada tahu nih. B-nya adalah apa di sini? B itu adalah besar medan magnet atau kita sebut di sini induksi magnetik. Nah, induksi magnetik si B ini jelas ini Tesla ya. Ini Tesla. Kemudian atau Weber per ampere boleh. Weber per luas gitu ya, meter persegi. Kemudian A-nya adalah luas di sini. A-nya adalah luas. Luas berarti satuannya jelas ini. Ini adalah meter persegi. Nah, theta berarti theta itu di sini adalah sudut yang diapit oleh apa? Oleh normal luas misalkan. Ini normal luas misal ya. Dengan arah B misalkan ini. Nah, ini adalah tetanya. Nah, di sini. Ini adalah tetanya. Nah, seperti itu sebenarnya. Nah, coba kalau kita lihat flux itu bisa maksimum, bisa minimum. Contoh gini misalkan. Kalau saya punya kumparan single berbentuknya lingkaran sini. Sini nih. Ini kan, sini. Nah, kalau misalkan saya punya medan magnet cross menembus, ini medan magnet nih, 1 misalkan, 2, 3, 4.
kan. Ini si medan magnetnya itu berimpit atau cos tetanya itu 0 kan, cos tetanya itu 0 karena normal luasnya tegak lurus ke luar atau ke dalam, si B-nya juga tegak lurus keluar atau ke dalam. Jadi tetanya 0, berarti ini namanya flux maksimum. Ini keadaan flux maksimum. Kenapa disebut flux maksimum? Ya karena berimpit antara normal luas dengan B ya. Ini namanya flux maksimum. Nah, sekarang kalau saya punya kasus yang gini. Nah, lingkaran tunggal atau kumparan single sini kayak gitu ya. Gitu. Nah, terus saya punya medan magnet ke sini. Ini jelas beda ya. Nah, medan magnet ini kan tidak menembus, coba melewati. Nah, inilah yang disebut dengan keadaan flux bukan minimum ya, 0 ini. Ini fluxnya adalah 0 kalau gini. Karena dia tidak menembus, atau B-nya terhadap normalnya itu adalah 90 derajat. Maka cos 90 adalah 0. Nah, ini adalah kasus untuk flux ya. Ya sudah, sebenarnya tidak ada seperti ini. Terus di dalam flux itu seringkali kita menuliskan perubahan flux. Ya, kalau perubahan flux berarti deltanya. Tadinya fluxnya misalkan 4 di sini, tiba-tiba jadi 2. Nah, itu namanya perubahan flux ya. Atau kita masuk di sini, contoh saja misalkan, contoh kayak contoh 1 ya di sini. Gimana nih contoh satunya? Ya yang gambar tadi aja, misalkan gini. Sini, ini ya. Di sini. Nah, kemudian saya punya medan ini mewakili medannya ke sini. Nah, gitu ya. Ini si B, misalkan B-nya adalah 2 mili Tesla gitu ya. Kemudian nah diketahui nih sini. Ini sudut ininya 30 atau ya ini. Berapa sini? Ini 45 derajat misalkan. Nah, ini adalah 45 derajat. Gitu. Kemudian ini segitiga ini apa namanya? Persegi lah ya, ini cuma dimiringkan aja. Ini persegi yang bersisi adalah 10 cm, sorry. Oke, 10 cm. Nah, yang ditanya adalah berapa fluxnya. Nah, hati-hati ya fluxnya. Jadi yang harus kita tentukan adalah normal luasnya dulu. Jadi normal luasnya kan ke sini. Ini adalah normal luasnya ke sini. Jadi harusnya yang dicari itu sudut ini. Ini adalah tetanya. Sini. Nah, kebetulan saja ini 45 berarti ini adalah 45. Maka kalau kita hitung di sini berapa fluxnya? Maka fluxnya itu tinggal B kan dikalikan A dikalikan cos theta kan. Nah, B-nya berarti 20 mili berarti 20 kali 10 pangkat min 3 kan gitu ya. Oke, dikalikan dengan A-nya 10 cm kali 10 cm jadi 100 cm persegi. Nah, kalikan 10 pangkat min 4 karena ke meter. Oke, dikalikan cos berarti berapa? 45 derajat. Maka ini kalau kita hitung berarti 2000 kan, min 7 berarti 2 kali 10 pangkat min 4 dikalikan setengah akar 2 kan gitu ya. Atau kita akan mendapatkan di sini coret kan akar 2 dikalikan 10 pangkat min 4 Weber. Nah, ini adalah flux ya, contoh misalkan, contoh satunya seperti ini. Contoh duanya gimana? Contoh 2 misalkan seperti ini aja di sini. Oke. Saya punya gini misalkan. Saya punya gini.
gitu ya. Jadi kayak mirip seperti ini, cuma ini aja. Oke, misalkan gini. Nah, sekarang saya punya ini sumbu X-nya. Kita buat beda aja ya. Oke, ini sumbu X ini. Nah, ini adalah sumbu X. Oke, yang ke sini berarti yang vertikal nih. Ini berada di sumbu Y. Sumbu Z-nya pasti ke sini ya. Ke sini. Ini adalah sumbu Z. Si ini mengapit sudut misalkan ke sini. Taruhlah ini berapa di sini. Nah, ini adalah 30 derajat. Gitu ya. Ini 30 derajat. Kemudian saya punya medan magnet yang searah X menembus ke sini. Sini kan. Nah, jadi misalkan sisi ininya samalah 10 cm biar gampang. Ini 10 cm. Berarti apa namanya? Ini juga 10 cm ya. Nah, B-nya ini si B-nya ini berapa B-nya? Misalkan B-nya adalah di sini 2 Tesla. Ya. Atau iyalah 2 Tesla gitu. Yang ditanya adalah berapa fluxnya yang menembus si luasan ini. Ini harus hati-hati ya. 30 ini apakah sudut terhadap normal atau bukan gitu ya. Nah, untuk mengetahui sudut terhadap normal atau bukan, ya caranya gimana? Ya, normal dari luasan ini kan gimana kemana gitu. Jadi kalau saya gambarkan, ini yang miring ini, ambil aja satu garis, kan berarti satu garisnya gini. Ini satu garis. Nah, satu garis ini mewakili garis ini. Nah, ditembus oleh si biru ini. Si biru ini ke arah sumbu X kan. Nah, ke sini. Nah, sedangkan si normalnya itu kan harus tegak lurus si garis hitam ini. Berarti tegak lurusnya itu ke sini. Nah, ini normalnya. Saya. Jadi kalau di sini apa namanya? Yang sumbu X terhadap ini sudutnya berapa? 30. Kan si biru ini berada di sumbu X. Ini 30. Nah, berarti ini berapa? 60. Ini yang diapitnya nih. Ini 60 di sini. Nah, jadi garis B-nya terhadap normalnya itu adalah 60. Jadi kalau disuruh menghitung apa namanya? Fluxnya berarti tinggal gini, flux akan sama dengan B dikalikan A ya. Dikalikan cos berapa? 60. B-nya tadi berapa? 2 kan? 10 kali 10 berapa? 100. Jangan lupa ke meter. 10 pangkat min 4 dikalikan cos 60 setengah. Jadi 200 berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Jadi ini 10 pangkat min 2 Weber. Nah, jadi hati-hati dalam apa namanya melihat sudutnya sebenarnya yang harus hati-hati itu. Oke, terus contoh selanjutnya tentang apa flux ini gimana? Nah, contohnya biasanya yang kedua perubahan flux yang ditanya itu. Jadi bisa aja perubahan flux ya. Jadi kalau perubahan flux biasanya si flux ini diketahui fungsi waktu misalnya ini. Flux fungsi waktu. Jadi bisa aja dia tidak konstan. Fluxnya adalah 2T misalkan ditambah 3 Weber misalkan ya di sini. Yang ditanya adalah perubahan flux di sini. Jadi ini adalah perubahan flux dari misalkan ya dari 1 detik sampai misalkan sampai 3 detik misalkan atau 2 detik boleh. Berarti yang ditanya adalah delta di sini. Delta flux adalah delta akhir, berarti delta saat 3 detik dikurangi dengan bukan theta ya ini. Gak apa-apa lah, saya salah nulis. Hapus saja karena salah. Oke. Ini adalah flux ya. Flux. Berarti jawabnya di sini adalah delta flux adalah flux saat 3 dikurangi dengan flux saat 1 detik. Berarti tinggal dimasukkan aja ke sini. Saat 3 berarti sini 2 dikalikan 3 kan.
ditambah 3 kan gitu, dikurangi dengan dalam kurung apa 2 dikalikan 1 ya. Oke, 1 ditambah berapa? 3 ya. Nah, ini adalah Weber. Berarti kita hitung 2 kali 3 6 tambah 3 berapa? 9 dikurangi 2 kali 1 2 tambah 3 5 gitu ya. Jadi ini adalah 5. Jadi kalau kita hitung ini adalah 4 Weber. Nah, ini adalah perubahan flux ya. Nah, selain ini biasanya yang sering dikaitkan dengan flux itu adalah solenoid ya. Jadi solenoid itu biasanya selalu dikaitkan dengan flux ya. Jadi ini anggap saja contoh ketiga nih. Contoh ketiga bagaimana menghitung flux untuk solenoid. Nah, ini biasanya sering di ujian masuk perguruan tinggi negeri, beberapa soal SIMAK UI kalau nggak salah. Ini menghitung flux ya di dalam solenoid. Jadi kan kita tahu solenoid itu bahwa kumparan yang lilit-lilit. Jadi kalau saya punya kumparan gini. Nah, gini. Ini gambar yang sangat jelek ya. Nah, ini kumparan. Biasanya kumparan ini kan dililit-lilit, dialiri arus. Misalkan arusnya 2 ampere. Kemudian, ini kita tahu bahwa dia punya panjang solenoid. Misalkan panjang solenoidnya adalah 10 cm sini. Kan gitu ya. Nah, kemudian selain punya panjang solenoid, dia juga punya jari-jari. Jadi diketahui bahwa R lingkaran ini adalah R, misalkan R-nya adalah 2 cm lah, misalkan 2 cm kan gitu ya. Nah, yang ditanya adalah kalau misalkan jumlah lilitan si solenoid ini misalkan 100 ya. Nah, ini 100, yang ditanya adalah berapa flux yang melewati permukaan solenoid ini. Ini kan akan muncul medan magnet ke sini, menembus si permukaan solenoid. Nah, jadi kalau ada medan magnet ke sini, maka ada flux di sini. Nah, fluxnya itu berapa kan gitu ya. Nah, definisi flux karena di sini menembusnya 0 derajat atau berimpit dengan normal luas permukaan si lingkaran, maka cara menghitung fluxnya sederhana. Flux itu kan tinggal gini. Berarti B dikalikan A dikalikan apa? Cos 0. Karena berimpit ya. Berarti fluxnya kalau sederhananya nah B dikalikan dengan A. Nah, B-nya ini B yang ditimbulkan oleh solenoid. Jadi kalau kita urai di sini B-nya itu adalah gimana? Masih ingat kayak solenoid mu 0 dikalikan N dikalikan I dibagi dengan L kan? L-nya adalah panjang solenoid dikalikan A-nya ini berbentuk lingkaran. Luas lingkaran itu adalah pi dikalikan apa? R kuadrat. Nah gitu. Berarti kalau kita tuliskan maka fluxnya itu akan sama dengan di sini 4pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan n-nya 100, i-nya adalah 2 kan gitu, dibagi dengan 10 cm berarti 10 pangkat min 1 ini ke meter. Itu dikalikan v ya. R dikuadratkan, R-nya 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, gitu. Ya, ini adalah Weber. Kayak gitu. Bisa gak? 2 dikuadratkan berapa? 4 ya. Jadi ini 4, ini min 4 ya. Jadi oke, naik ke 1 jadi 1000 ya. Ini berarti sisa min 1 ya. Jadi 4pi dikalikan 4pi berapa? 4pi dikalikan 4pi itu jadi 16pi kuadrat. Jadi di sini kalau kita tulis 4pi kalikan 4pi dikalikan 2 nih. Jadi 32 pi kuadrat sini. Kali 10 pangkat ini min 1 ya. Di sini min 7 jadi min 8. Di sini min 8 Weber. Kayak gitu. Pi kuadrat itu 3,14 kan pi-nya. Ini mendekati 10 atau kalau kita tuliskan ini 32 kali 10 pangkat min 7 Weber. Nah, ini adalah permasalahan yang sering muncul di dalam flux ya.
Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.